Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan kami dari kelompok 3 dan di sini kami akan mempresentasikan materi terkait analisa laporan keuangan internasional. Semoga dengan adanya presentasi ini rekan-rekan dapat lebih terbantu untuk memahami materi yang akan dijelaskan oleh kami. Terima kasih. Nah, berikut adalah nama-nama dari anggota kelompok kami. Untuk mempersingkat waktu, materi yang pertama akan dibahas oleh rekan saya. Selamat menonton. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Tia Amarsya dengan NIM 2018 3100228. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai pendahuluan. Perusahaan-perusahaan di Bursa Efek membuat perusahaan berpotensi untuk memperoleh dan bekerja sama untuk menanam dananya ke perusahaan-perusahaan asing di luar negara tempat perusahaan berasal. Keputusan untuk melakukan investasi tersebut tidak serta-merta begitu mudah dilakukan oleh perusahaan, terutama dalam melakukan investasi di perusahaan asing. Banyak pertimbangan yang dilakukan, salah satunya yaitu dengan melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan. Penilaian atas kinerja perusahaan dapat terlihat dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan dianggap sebagai ujung tombak dalam pengambilan keputusan investasi. Selain terkait dengan investor, laporan keuangan juga penting bagi kreditur dalam memberikan gambaran apakah perusahaan layak atau tidak untuk mendapatkan kredit. Oleh karena itu, menganalisis laporan keuangan, terutama laporan keuangan asing, merupakan hal yang penting yang perlu diketahui oleh perusahaan, baik selaku investor Maupun kreditur. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Yuli Tamiani dengan NIM 2018 310 229. Berikut saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai tinjauan analisis laporan keuangan, di mana merupakan sebuah bagian dari analisis bisnis perusahaan, melakukan analisis dan evaluasi terhadap proses bisnis perusahaan, yaitu mulai dari lingkungan bisnis, strategi bisnis, posisi keuangan, hingga kinerja perusahaan yang berguna untuk membuat keputusan baik terkait dengan investasi maupun sebuah kredit. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis laporan keuangan yang terdiri dari 4 tahapan analisis. Yang pertama yaitu ada analisis strategi bisnis. Nah, di mana analisis strategi bisnis ini adalah analisis yang pertama dan penting dan harus dilakukan oleh perusahaan terkait dengan pemahaman kualitatif perusahaan dalam menentukan sebuah strategi dalam memahami pesaingnya. Nah, dalam analisis strategi, bisnis seringkali kompleks dan sulit dilaksanakan secara internasional. Hal ini disebabkan oleh lingkungan bisnis dan hukum di setiap negara itu berbeda, serta tujuan di setiap perusahaan negara itu berbeda-beda sehingga menimbulkan risiko seperti risiko regulasi, nilai tukar mata uang, dan risiko kredit. Nah, sebagai contohnya pada negara Meksiko, di mana pemerintah sebagai kekuasaan tertingginya di negara tersebut melakukan penyembunyian sebuah informasi terkait krisis mata uang, kemudian mempengaruhi terjadinya menyusutan cadangan devisa yang banyak uang beredar, kemudian lambat laun membuat sebuah inflasi tinggi di negara tersebut. Nah, ringkasan tersebut dapat menyajikan sebuah situasi perusahaan di negara tersebut. Yang kedua yaitu ada analisis akuntansi, di mana analisis akuntansi ini adalah evaluasi sejauh mana laporan keuangan perusahaan ini mencerminkan keadaan ekonomi perusahaan secara real atau nyata. Analisis akuntansi ini diperlukan terutama untuk menilai sebuah apakah terjadinya penyimpangan dalam perusahaan. Kemudian penyimpangan yang biasanya terjadi pada perusahaan yaitu yang pertama, penggunaan standar akuntansi yang tidak sesuai dengan keadaan real atau nyata. Kemudian ada kesalahan estimasi yang dilakukan oleh manajer. Kemudian ada manipulasi yang disengaja atas laporan keuangan oleh manajer untuk meningkatkan sebuah laba. Kemudian analisis akuntansi ini diperlukan untuk membuat penyesuaian pada laporan keuangan perusahaan atas kemungkinan penyimpangan terjadi, sehingga perusahaan dapat menilai secara cepat atau tepat keadaan ekonomi yang terjadi pada perusahaan. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada analisis keuangan, di mana dilakukan
dengan menggunakan laporan keuangan perusahaan yang telah dilakukan penyesuaian pada analisa keuangan berupa perhitungan dari rasio keuangan, yaitu ada analisis arus kas, analisis probabilitas, dan analisis risiko. Yang keempat yaitu ada analisis prospektif, di mana merupakan gabungan dari analisis sebuah strategi bisnis, analisis akuntansi, dan analisis keuangan yang telah dilakukan sebelumnya dengan bertujuan untuk meramalkan sebuah informasi laporan keuangan perusahaan di masa depan, khususnya terkait dengan aliran kas pendapatan keuangan perusahaan. Kemudian analisis prospektif penting dilakukan dalam analisis perusahaan dalam pengambilan sebuah keputusan saat ini maupun saat di masa depan. Nah, pada dasarnya bagaimana gambaran perusahaan ini masa depannya itu lebih baik dan lebih tepat. Terima kasih. Berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rohmaniar Putri Kasari dengan NIM 2018-310263. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan analisis laporan keuangan asing. Yang pertama, investasi portofolio asing. Investasi portofolio asing banyak dilakukan oleh investor dengan tujuan untuk meminimalisir risiko. Hal ini terkait dengan perlunya dilakukan diversifikasi portofolio ketika investor memiliki banyak dana dan akan diinvestasikan. Untuk meminimalisir terjadinya risiko, maka diversifikasi termasuk diversifikasi asing sangat dimungkinkan terjadi dan dilakukan oleh investor, sehingga investor juga harus paham dan mengetahui bagaimanakah laporan keuangan asing. Dengan demikian, diharapkan investor dapat mengambil keputusan investasi dengan tepat. Yang kedua, merger dan akuisisi internasional. Banyaknya perusahaan yang melakukan merger dan akuisisi secara internasional. Contohnya adalah akuisisi internasional yang dilakukan oleh perusahaan Ford Motor yang berasal dari AS kepada Jaguar, Land Rover, Aston Martin, Volvo, dan Mazda yang berasal dari Inggris Raya, Swedia, dan Jepang. Akuisisi dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan perusahaan yang akan diakuisisi. Seperti contoh yang telah disebutkan, maka Ford Motor yang merupakan perusahaan yang berasal dari AS akan menganalisis laporan keuangan dari perusahaan yang akan diakuisisi, yaitu laporan keuangan dari Inggris Raya, Swedia, dan Jepang. Yang ketiga, alasan lain. Selain alasan investasi portofolio asing dan merger serta akuisisi internasional, ada beberapa alasan lain yang menyebabkan analisis laporan keuangan asing menjadi penting, yaitu A. Membuat keputusan kredit untuk pelanggan asing. Yang B. Mengevaluasi kesehatan keuangan pemasok asing. Yang C. Melakukan benchmarking terhadap pesaing asing. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuni Farida Prialinda dengan NIM 2018-310281. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas mengenai potensi masalah dalam menganalisis laporan keuangan asing. Nah, seperti yang kita tahu bahwasanya dalam menganalisis suatu laporan keuangan, untuk perusahaan dalam negeri saja itu pasti ada beberapa masalah yang menjadi tantangan sendiri, yang menjadi tantangan tersendiri bagi para analis. Nah, apalagi yang kita analisis itu adalah laporan keuangan asing. Tentu saja ada beberapa hal yang bisa menjadi potensi masalah dalam proses analisisnya. Nah, berikut akan saya jelaskan 9 potensi masalah dalam menganalisis laporan keuangan asing. Nah, yang pertama yaitu mengenai akses data. Nah, jadi dalam melakukan analisis laporan keuangan itu tentu saja kita membutuhkan data laporan keuangan dari perusahaan terkait. Nah, tetapi
untuk memperoleh data laporan keuangan dari perusahaan asing itu tidaklah mudah. Mengapa bisa demikian? Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa akses data terkait laporan keuangan perusahaan asing yang tidak tersedia atau tidak bisa diakses. Jadi, akses data ini sangatlah penting. Karena kalau kita tidak bisa mengakses data laporan keuangannya, lalu bagaimana kita bisa menganalisis laporan keuangan tersebut? Tetapi, seiring berjalannya waktu dengan berkembangnya investasi asing yang banyak dilakukan, akses data untuk laporan keuangan suatu perusahaan kini lebih mudah untuk didapatkan. Karena ada beberapa situs resmi yang menyediakan laporan keuangan perusahaan di dunia. Di mana di situs ini akan disajikan laporan keuangan perusahaan hingga informasi tambahan terkait dengan perusahaan seperti rasio keuangan dan harga saham. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah masalah terkait bahasa. Nah, jika kita berbicara mengenai sesuatu yang berhubungan dengan asing, maka perbedaan bahasa akan menjadi salah satu hal yang akan selalu dibicarakan, termasuk dalam analisis laporan keuangan ini. Nah, jika laporan keuangan perusahaan asing disajikan dengan bahasa yang kita tidak pahami, maka kita juga tidak akan bisa melakukan analisis. Mungkin jika menggunakan bahasa Inggris, kita masih bisa melakukan analisis karena bahasa Inggris adalah merupakan bahasa internasional begitu ya. Tetapi jika yang dianalisis laporan keuangannya itu merupakan laporan keuangan yang berasal dari negara-negara seperti Jerman, Finlandia, atau negara-negara yang mempunyai atau memiliki bahasa lokalnya tersendiri, itu akan menjadi suatu kendala bagi kita seorang analis karena tidak akan mengerti atau memahami laporan keuangan tersebut. Nah, oleh karena itu, seorang analis atau perusahaan dapat menggunakan beberapa alternatif untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan menggunakan atau menyewa seperti penerjemah profesional atau juga bisa dengan mengembangkan kemampuan multibahasa yang kita miliki. Kemudian yang ketiga ini adalah masalah tentang mata uang. Jadi tentu saja perbedaan satuan mata uang ini bisa menjadi masalah ketika analis melakukan analisis terhadap laporan keuangan asing. Hal ini dikarenakan dengan satuan mata uang yang berbeda, analis tidak dapat membandingkan secara kuantitatif laporan keuangan satu perusahaan dengan perusahaan lainnya untuk menilai kinerja perusahaan dan memutuskan perusahaan mana yang kinerjanya secara kuantitatif itu lebih baik, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai potensi masalah terminologi. Nah, terminologi ini juga sangat menjadi masalah ketika melakukan analisis laporan keuangan asing. Nah, tetapi masalah ini tuh lambat laun bisa hilang karena adanya penerapan IFRS mulai tahun 2005. Jadi, hal ini ditunjukkan pada S1 yang mengatur bahwa penggunaan terminologi dalam laporan keuangan itu menggunakan terminologi Amerika, seperti itu. Kemudian yang berikutnya yaitu terkait dengan format. Jadi format ini juga menjadi salah satu masalah dalam analisis laporan keuangan asing. Mengapa? Karena di setiap negara itu pasti memiliki format mereka yang berbeda-beda. Pasti setiap negara itu memiliki formatnya masing-masing, seperti itu. Contoh nih, perbedaan format pada laporan laba rugi. Jadi pada perusahaan-perusahaan di Eropa itu mereka laporan laba ruginya itu tidak disajikan dengan laporan harga pokok penjualan, tetapi di negara lain itu menggunakan format laporan laba rugi dengan laporan harga pokok penjualan, seperti di Indonesia kita seperti ini saat ini. Nah, ketika formatnya berbeda atau kita tidak mengenali format tersebut, maka kita sebagai analis akan kesulitan dalam melakukan analisis laporan keuangan. Seperti itu. Lalu selanjutnya yaitu ada tingkat pengungkapan. Jadi, jumlah dan jenis pengungkapan dalam laporan keuangan di setiap negara itu pasti berbeda. Misal di negara A pengungkapannya itu 1-10, kemudian di negara B itu pengungkapannya 1-15 atau mungkin bisa lebih sedikit seperti itu. Nah, perbedaan jumlah ini juga akan menimbulkan masalah dalam menganalisis laporan keuangan asing. Nah, kita sebagai analis akan mengalami kesulitan dalam membandingkan laporan satu dengan laporan yang lain sehingga kita tidak akan bisa melakukan analisis laporan keuangan asing. Sekian. Nah, lalu selanjutnya ini ada ketepatan waktu. Jadi, informasi paling terbaru itu menjadi sangat penting bagi informasi akuntansi pada laporan keuangan perusahaan tentu saja ya. Nah, oleh karena itu, setiap negara itu memiliki aturan batas penyampaian laporan keuangan yang dipublikasikan dengan tujuan agar informasi dalam laporan keuangan perusahaan ini tetap real dan tidak basi, seperti itu. Contohnya ini, jika di Kanada dan US itu batas waktu maksimal penyampaian laporan keuangannya itu dari 31 hingga 60 hari.
Tetapi di Jepang dan UK, batas waktunya itu dari 61 hingga 90 hari. Nah, berbeda lagi nih dengan negara-negara seperti Prancis, Italia, dan Jerman yang batas waktu penyampaian lapornya itu sekitar 91 hingga 120 hari. Nah, ini kan berbeda-beda setiap negara. Maka inilah yang menjadi masalah dalam menganalisis laporan keuangan asing, karena tidak bisa dibandingkan kan, tidak bisa real, tidak tepat waktunya, karena jadi tidak fair seperti itu. Lalu selanjutnya ini ada perbedaan prinsip akuntansi. Nah, jadi perbedaan prinsip akuntansi ini untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, pendapatan, dan pengeluaran dapat berdampak signifikan pada jumlah yang dilaporkan oleh perusahaan dalam laporan keuangannya. Sehingga akan menjadi masalah jika ada perbedaan prinsip akuntansi, karena tidak akan bisa dibandingkan, tidak akan bisa dianalisis, karena prinsipnya berbeda, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya tidak kalah penting, yaitu yang terakhir ini ada analisis rasio internasional. Jadi di masing-masing negara ini biasanya ada rasio-rasio tertentu yang digunakan, ada perhitungan-perhitungan tertentu yang digunakan, sehingga kita sebagai analisis itu tidak bisa membandingkan atau menganalisis antara satu dengan yang lainnya karena perbedaan ini tadi. Contoh nih pada rasio lancar atau current ratio. Nah, jadi contoh nih rasio lancar ini kan pada dasarnya digunakan untuk menilai sejauh mana perusahaan dapat melunasi kewajiban jangka pendeknya. Nah, di negara Korea dan Jepang, hutang jangka pendek itu digunakan untuk mendanai aset tetap perusahaan dan akan terus diperpanjang waktu pinjamannya. Dengan demikian, rasio lancar perusahaan yang berada di Korea dan Jepang memiliki rasio lancar yang lebih kecil daripada perusahaan yang berada di US, seperti itu. Nah, rekan-rekan, itulah hal-hal yang mungkin akan kita temui jika kita melakukan analisis laporan keuangan asing. Jadi ya, sekianlah presentasi dari saya. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai penyajian kembali laporan keuangan. Penyajian kembali laporan keuangan memiliki banyak arti. Penyajian kembali laporan keuangan bukan sekedar penyajian kembali data keuangan kepada laporan keuangan periode sebelumnya di laporan keuangan periode saat ini. Penyajian kembali laporan keuangan adalah penyajian laporan keuangan periode sebelumnya atas dasar adanya masalah atau kesalahan pada laporan keuangan periode sebelumnya. Penyajian kembali laporan keuangan di internasional seringkali terjadi karena adanya harmonisasi standar akuntansi. Dengan demikian, perusahaan yang ada di negara-negara melakukan penyajian kembali laporan keuangan untuk melakukan penyesuaian dan penerapan standar akuntansi global dalam laporan keuangannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Filan Septi dengan NIM 2018310288 akan melanjutkan presentasi mengenai analisa laporan keuangan dan auditing. Laporan keuangan ini berkaitan erat dengan audit. Nah, audit ada dua, audit eksternal dan audit internal. Audit eksternal yaitu pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak eksternal atas laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan dengan tujuan untuk meyakini bahwa laporan keuangan yang telah dibuat oleh perusahaan telah layak dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan perusahaan tetap terjaga integritasnya dan tidak menyesatkan bagi stakeholder. Audit eksternal ini juga memiliki fungsi pengesahan, yaitu laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh auditor akan diberikan laporan audit berupa opini audit, yaitu keterangan atau penjelasan apakah laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen perusahaan telah layak dan sesuai dengan aturan atau standar akuntansi yang berlaku. Nah, beberapa jenis opini audit yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan opini, dan tidak wajar. Nah, opini tersebut diberikan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh auditor selama proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Apabila semua komponen laporan keuangan telah disajikan dengan baik dan sesuai dengan standar ini dan tidak wajar. Nah, opini tersebut diberikan sesuai dengan hasil yang didapatkan oleh auditor selama proses pemeriksaan laporan keuangan perusahaan. Apabila semua komponen laporan keuangan telah disajikan dengan baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka auditor dapat memberikan opini wajar tanpa pengecualian. Dan sebaliknya, jika laporan yang dibuat tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, maka bisa saja auditor memberikan opini tidak wajar, wajar dengan pengecualian, atau bahkan auditor tidak dapat memberikan opininya karena dirasa
banyak yang tidak sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, faktor-faktor yang menentukan kredibilitas laporan audit ada 6. Yang pertama, sumber standar audit yang digunakan. Standar audit masing-masing negara berasal atau bersumber dari sumber yang berbeda. Seperti negara Austria, Jerman, dan Swiss memiliki standar audit yang bersumber dari undang-undang pemerintah. Lalu ada negara Indonesia yang memiliki standar audit yang bersumber dari asosiasi audit atau swasta. Lalu negara Prancis, Jepang, Korea, Kenya, Swedia, dan Inggris memiliki standar audit yang bersumber dari kombinasi undang-undang pemerintah dan asosiasi audit. Standar audit yang dibuat oleh swasta tentu memiliki tingkat keketatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan standar audit yang dibuat oleh pemerintah. Kemudian faktor yang kedua adalah penegakan standar audit. Standar yang dikembangkan secara profesional umumnya tidak memiliki kekuatan hukum, kemungkinan sanksi ekonomi, politik internasional, dan pengakuan diplomatik. Oleh karena itu, penegakan standar pada umumnya diserahkan pada profesi. Pada tingkat nasional, efektivitas penegakan audit dan standar etika bervariasi dari masing-masing negara. Pada sebagian besar negara, untuk auditor yang melanggar standar auditing dapat didisiplinkan baik oleh hukum atau sanksi profesional. Hukuman termasuk teguran, denda, dan dalam beberapa kasus pengusiran dari badan profesional di mana auditor atau kantor audit menjadi anggotanya. Lalu di Amerika Serikat, anggota yang dikeluarkan dari Asosiasi Akuntan Negara atau American Institute of CPAs tidak selalu mencegah anggota yang dikeluarkan untuk melakukan audit. Hanya negara bagian individu yang beroperasi melalui Dewan Akuntansi Negara memiliki kewenangan untuk mencabut izin praktik. Pemerintah di negara-negara seperti Prancis, Jepang, Jerman, Kenya, dan Belanda sering mengambil peran formal dalam tindakan penegakan hukum. Lalu faktor yang ketiga adalah tanggung jawab auditor. Tanggung jawab auditor kepada pihak ketiga adalah bentuk kerja dari auditor. Tanggung jawab ini berbeda-beda pada masing-masing negara. Beberapa negara, auditor memiliki tanggung jawab sampai dengan isi laporan keuangan sehingga auditor dapat ditahan atas terjadinya kelalaian atau kesalahan dalam laporan keuangan. Sedangkan di beberapa negara lainnya, auditor hanya bertanggung jawab atas opini yang dikeluarkan. Faktor yang keempat adalah siapa yang melakukan audit. Siapa yang melakukan audit? Yang dimaksud di sini adalah auditor yang berada pada tingkatan apakah yang melaksanakan audit. Pada beberapa negara, auditor dalam KAP dibedakan menjadi beberapa tingkatan mulai dari junior auditor hingga senior auditor. Nah, di setiap tingkatan auditor ini memiliki keahlian dan kemampuan masing-masing yang tentunya juga menentukan sebagaimana kredibelnya suatu laporan audit yang dibuat. Yang kelima adalah kualifikasi auditor. Persyaratan pendidikan untuk kualifikasi auditor profesional di Inggris dan Amerika Serikat sangat adil dan substansial. Sebagian besar negara membutuhkan pelatihan akademis di mana calon yang mengajukan sertifikasi auditor harus memenuhi berbagai persyaratan perizinan, termasuk lulus ujian profesional yang komprehensif. Di sisi lain, pengalaman praktis juga masuk dalam persyaratan untuk kualifikasi auditor profesional seperti yang ada di Jerman dan Belanda, tetapi tidak lagi diperlukan sama sekali di beberapa yurisdiksi Amerika Serikat. Setelah disertifikasi sebagai auditor profesional, melanjutkan pendidikan untuk perkembangan auditor profesional seperti yang ada pada negara Australia, Jepang, Korea, Meksiko, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat. Faktor yang terakhir adalah independensi auditor. Di beberapa negara seperti Hong Kong, auditor dapat duduk di dewan direksi perusahaan atau seperti yang terjadi di Korea Selatan, mungkin memiliki kepentingan finansial kecil di perusahaan yang diaudit. Di Eropa, banyak KAP audit besar yang dimiliki oleh bank-bank besar. Hal ini menunjukkan bahwa independensi auditor sangat penting dan harus tetap terjaga dalam melakukan audit meskipun auditor ini memiliki keterkaitan yang besar dengan perusahaan yang sedang diaudit. Nah, selain pemeriksaan laporan keuangan oleh mekanisme audit eksternal untuk menjaga
kredibilitas perusahaan dengan stakeholder, efektivitas pengendalian internal perusahaan juga penting untuk dilakukan pemeriksaan secara berkala. Nah, pemeriksaan efektivitas pengendalian internal ini dilakukan dalam mekanisme audit internal. Di Amerika Serikat, pentingnya audit internal disorot oleh serentetan skandal perusahaan yang dimulai pada akhir 1990-an. Akar dari skandal ini secara langsung dikaitkan dengan sistem tata kelola perusahaan yang lemah di mana manajemen menempatkan kepentingan pribadi di atas kepentingan pemegang saham. Untuk meningkatkan kepercayaan investor, Kongres Amerika Serikat memberlakukan Sarbanes-Oxley Act, yaitu aturan perundangan yang berlaku di Amerika Serikat yang mengharuskan setiap perusahaan publik untuk membuat laporan keuangan yang sangat mendetail, termasuk memberikan analisa mengenai kekurangan dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Nah, tindakan ini menimbulkan tanggung jawab manajemen dan auditor mereka untuk menciptakan lingkungan operasi yang meminimalkan konflik kepentingan, mendorong transparansi, keandalan, dan akurasi perusahaan yang lebih besar dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan independensi di antara manajemen dan auditor mereka untuk menciptakan lingkungan operasi yang meminimalkan konflik kepentingan, mendorong transparansi, keandalan, dan akurasi perusahaan yang lebih besar dalam pelaporan keuangan, serta meningkatkan independensi di antara manajemen, dewan direksi, dan auditor, pemain kunci dalam sistem tata kelola perusahaan. Pada bagian 205 dan bagian 301 ini menyoroti peran kunci untuk komite audit, bagian dari dewan direksi perusahaan, yaitu yang pertama, komite audit harus mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan dan audit laporan keuangan perusahaan yang mereka layani. Yang kedua, komite audit harus menunjuk, memberi kompensasi, dan mengevaluasi efektivitas dari auditor eksternal. Dan yang ketiga, komite audit ini harus menetapkan prosedur untuk penerimaan dan tindak lanjut sampai pengaduan tentang prosedur akuntansi atau audit yang dipertanyakan. Lalu, bagian 303 ini menyatakan bahwa baik CFO atau CEO harus secara pribadi menandatangani semua pernyataan persyaratan keuangan, membuktikan bahwa pernyataan itu lengkap dan akurat, serta mematuhi semua peraturan dan standar akuntansi yang relevan. Dan untuk bagian 404, mengamanatkan manajemen menyertakan pernyataan tertulis yang meyakinkan pembaca bahwa mereka telah merancang dan menguji pengendalian internal yang memadai dan bahwa pengendalian ini berfungsi. Lalu selanjutnya, fokus profesional untuk audit internal disediakan oleh Institute of Internal Auditor yang berkantor pusat di Amerika Serikat dan memiliki keanggotaan internasional. Institute of Internal Auditor ini didirikan pada tahun 1941 dan memiliki komitmen, yaitu yang pertama, menyediakan dalam skala internasional pengembangan kegiatan profesional yang komprehensif, standar praktik audit internal, dan sertifikasi. Lalu meneliti, menyebarluaskan, dan mempromosikan kepada anggotanya dan publik di seluruh dunia pengetahuan dan informasi tentang audit internal, termasuk pengendalian internal dan subjek terkait. Lalu mengadakan pertemuan di seluruh dunia untuk mendidik anggota dan orang lain tentang praktik audit internal seperti yang ada di berbagai negara di seluruh dunia. Lalu menghimpun auditor internal dan memajukan pendidikan di bidang internal audit. Nah, ujian profesional dan kegiatan sertifikasi Institute of Internal Auditor ini mengarah ke kualifikasi sebagai auditor internal bersertifikat atau CIA. Nah, CIA ini adalah satu-satunya sertifikasi yang diterima secara global untuk auditor internal. Rekan-rekan, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga dengan adanya presentasi ini, rekan-rekan dapat lebih memahami materi yang sedang kami bahas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.